Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Edi Mulyo, nomor NIM C2B018333. Pada kesempatan yang ini saya akan mempresentasikan mengenai motor DC dengan tema bagian-bagian motor DC dan fungsinya. Bagian-bagian motor DC dan fungsinya yang pertama adalah badan motor listrik. Fungsi utama dari badan motor adalah sebagai bagian tempat untuk mengalirnya flux magnet yang dihasilkan kutub-kutub magnet. Karena itu, badan motor dibuat dari bahan ferromagnetik. Di samping itu, badan motor ini berfungsi untuk meletakkan alat-alat tertentu dan melindungi bagian-bagian motor lainnya. Pada badan motor terdapat papan nama atau nameplate yang bertuliskan spesifikasi umum atau data teknik dari motor. Papan nama tersebut untuk mengetahui beberapa hal pokok yang perlu diketahui dari motor tersebut. Selain papan nama badan motor, juga terdapat kotak hubung yang merupakan tempat ujung-ujung penguat magnet dan lilitan jangkar. Ujung-ujung lilitan jangkar ini tidak langsung dari lilitan jangkar, tetapi merupakan ujung kawat penghubung lilitan jangkar yang melalui komutator dan sikat-sikat. Dengan adanya kotak hubung akan memudahkan dalam penggantian susunan lilitan penguat magnet dan memudahkan pemeriksaan kerusakan yang mungkin terjadi pada lilitan jangkar maupun lilitan penguat tanpa membongkar mesin. Untuk mengetahui ujung-ujung lilitan tersebut, setiap pabrik atau negara mempunyai normalisasi huruf tertentu yang mana hal tersebut didapat di dalam tabel di bawah ini. Inilah tabel normalisasi jenis lilitan. Untuk lilitan jangkar, untuk simbol negara Amerika dengan huruf A1, A2. Untuk lilitan penguat magnet yaitu lilitan Sun untuk negara Amerika dengan simbol huruf F1 atau F2. Untuk lilitan seri untuk negara Amerika S1, S2. Dan untuk lilitan terpisah untuk negara Amerika dengan simbol F1 dan F2. Bagian motor DC dan fungsinya yang kedua adalah inti kutub magnet dan lilitan penguat magnet. Sebagaimana diketahui bahwa flux magnet yang terdapat pada motor arus searah dihasilkan oleh kutub-kutub magnet buatan yang dibuat prinsip elektromagnetis. Lilitan penguat magnet berfungsi untuk mengalirkan arus listrik sebagai terjadinya proses elektromagnetik. Bagian motor DC selanjutnya yaitu yang nomor 3 adalah sikat-sikat. Fungsi utama dari sikat-sikat adalah untuk jembatan bagi aliran arus dari lilitan jangkar dengan sumber tegangan. Di samping itu, sikat-sikat memegang peranan penting untuk terjadinya komulasi. Agar gesekan antara komutator dan sikat tidak mengakibatkan ausnya komutator, maka bahan sikat lebih lunak dari komutator. Biasanya dibuat dari bahan arang atau kol. Bagian motor DC yang selanjutnya yaitu yang nomor 4 adalah komutator. Komutator yang digunakan dalam motor arus searah atau motor DC pada prinsipnya mempunyai dua bagian, yaitu yang pertama komutator bar yang merupakan tempat terjadinya penggesekan antara komutator dengan sikat-sikat. Yang kedua, komutator riser
merupakan bagian yang menjadi tempat hubungan komutator dengan ujung dari lilitan jangkar. Isolator yang digunakan yang terletak antara komutator yang satu dengan komutator yang lain harus dipilih sesuai dengan kemampuan isolator tersebut terhadap suhu yang terjadi dalam mesin. Jadi di samping sebagai isolator terhadap listrik, juga harus mampu terhadap suhu tertentu. Berdasarkan jenis isolator yang digunakan terhadap kemampuan panas ini, maka pada mesin listrik dikenal yang pertama kelas A. Jika temperatur tinggi sampai 70 derajat Celcius, yaitu contohnya dari katun, sutra, kertas. Kelas B, jika temperatur tinggi mencapai 110 derajat Celcius, yaitu serat asbes, serat gelas untuk motor-motor listrik. Dan selanjutnya itu kelas H, jika temperatur tinggi sampai 185 derajat Celcius, yaitu dari mika, gelas, porselin, dan keramik. Bagian motor DC selanjutnya yaitu yang nomor 4 adalah jangkar atau angker. Umumnya jangkar yang digunakan dalam motor arus searah adalah berbentuk silinder dan diberi alur-alur pada permukaannya untuk tempatnya melilitkan kumparan-kumparan tempatnya terbentuknya gigi lawan. Seperti halnya pada inti kutub magnet, maka jangkar dibuat dari bahan berlapis-lapis tipis untuk mengurangi panas yang terbentuk karena adanya arus liar atau arus eddy current. Bahan yang digunakan jangkar ini sejenis campuran baja silikon. Untuk konstruksinya bisa dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu yang pertama itu jangkar beralur, bentuknya pada gambar A. Dan untuk lempeng plat jangkar bisa dilihat pada gambar B. Bagian motor DC selanjutnya yaitu atau yang kelima, lilitan jangkar atau angker. Lilitan jangkar pada motor arus searah berfungsi sebagai tempat terbentuknya gigi lawan. Pada prinsipnya kumparan tersebut terdiri dari beberapa sisi, yaitu pertama sisi kumparan aktif, yaitu bagian isi kumparan yang terdapat dalam alur jangkar yang merupakan bagian yang aktif. Terjadi gigi lawan sewaktu-waktu motor bekerja. Yang kedua yaitu kepala kumparan, yaitu bagian dari kumparan yang terletak di luar alur yang berfungsi sebagai penghubung satu sisi kumparan aktif dengan sisi kumparan aktif lain dari kumparan tersebut. Yang ketiga yaitu juluran, yaitu bagian ujung kumparan yang menghubungkan sisi aktif dengan komutator. Selanjutnya adalah gambar kumparan jangkar. Gambar kumparan jangkar ada dibagi beberapa bagian, yaitu yang di atas ada sisi kumparan, yang di tengah itu ada kepala kumparan, yang ke bawah itu ada juluran yang menuju ke komutator. Demikianlah pemaparan presentasi mengenai motor DC dengan tema bagian-bagian motor dan fungsinya. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.